Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Edukasi kepada Ibu tentang perawatan pada bayi dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR melalui perawatan metode kangguru di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji dan saya hormati Ibu Arfa Salwa selaku coach saya, dan yang saya hormati Bapak Nur Salim selaku mentor saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Niswatul Khaira MDK. Saya peserta Laksar CPNS 2023 angkatan 9 kelompok 1 dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Latar belakang pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas oleh suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 10 dinyatakan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Laksar CPNS bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, membangun karakter, kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, memperkuat profesional dan memperkuat kompetensi bidang. Pelaksanaan Laksar CPNS Puslat Bangkan dirancang dalam 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama MOOC atau belajar mandiri, tahap kedua distance learning yang berisi agenda sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Tahap ketiga off campus dan tahap keempat yaitu klasikal. Bayi berat lahir rendah atau BBLR adalah bayi yang berat badan saat lahir kurang dari 2.500 gram. Bayi berat lahir rendah atau BBLR akan menyebabkan gangguan perkembangan fisik, pertumbuhan yang terhambat dan perkembangan mental yang akan berpengaruh di masa akan datang. BBLR menjadi penyebab kematian neonatal terbanyak pada tahun 2021 sebanyak 34,5%. Adapun tujuan dari aktualisasi yaitu 1. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan kesehatan, khususnya bagi kesehatan ibu dan anak. 2. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. 3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan dalam melakukan perawatan pada bayi dengan BBLR. Sedangkan untuk manfaat aktualisasi yaitu 1. Bagi penulis. Manfaat bagi penulis adalah penulis dapat meningkatkan kemampuan diri dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, menjadi pengalaman belajar bagi ASN untuk mengembangkan tanggung jawab penuh sebagai pelayan masyarakat serta sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dalam Laksar CPNS golongan 2 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kedua, bagi instansi, manfaat bagi Puskesmas adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan terwujudnya visi misi Puskesmas. 3. Bagi masyarakat, manfaat bagi masyarakat dapat mendapatkan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan menambah pengetahuan tentang perawatan pada bayi dengan BBLR. Kemudian untuk selanjutnya yaitu profil instansi. Puskesmas Jagung terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kecamatan Jagung Jeget di Jalan Iskandar Muda, Desa Jeget Ayu. Puskesmas Jagung merupakan salah satu puskesmas perawatan atau rawat inap dengan pelayanan UGD 24 jam. Adapun batas wilayah Kecamatan Jagung Jeget yaitu utara dengan Kecamatan Atulintang, kemudian selatan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Selatan, timur dengan Kecamatan Linge, barat dengan Kabupaten Nagan Raya. Visi dan misi Puskesmas Jagung. Visi Puskesmas Jagung yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju Jagung Jeget sehat. Sedangkan untuk misi Puskesmas Jagung yaitu 1. Meningkatkan promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. 2.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. 4. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan. 5. Meningkatkan upaya pelayanan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Selanjutnya, struktur organisasi Puskesmas Jagung. Puskesmas Jagung dipimpin oleh Kepala Puskesmas yaitu Bapak Nur Salim Eskep. Identifikasi isu. Pada rancangan aktualisasi ini, saya menetapkan 3 isu, yaitu yang pertama, kurangnya edukasi bidan kepada ibu tentang perawatan bayi dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Kemudian isu yang kedua, kurangnya sosialisasi kepada pasangan usia subur atau PUS tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Isu yang ketiga, kurangnya konseling, informasi, dan edukasi atau KIE dalam pencegahan anemia pada ibu hamil dengan patuh mengkonsumsi tablet FE di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Selanjutnya, analisis isu. Dalam menganalisis isu, saya menggunakan metode analisis USG. Pada tabel USG yang ada di layar, dari analisis USG tersebut dapat saya simpulkan kurangnya edukasi bidan kepada ibu tentang perawatan bayi dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR di wilayah kerja Puskesmas Jagung mendapatkan peringkat 1. Kemudian, kurangnya sosialisasi kepada pasangan usia subur atau PUS tentang metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Jagung mendapatkan peringkat 3. Kemudian, kurangnya konseling, informasi, dan edukasi atau KIE dalam pencegahan anemia pada ibu hamil dengan patuh mengkonsumsi tablet FE di wilayah kerja Puskesmas Jagung mendapatkan peringkat 2. Berdasarkan hasil analisis isu pendekatan USG, maka isu strategis yang perlu diselesaikan adalah kurangnya edukasi bidan kepada ibu tentang perawatan bayi dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Yang selanjutnya akan dilakukan analisis penyebab terjadinya isu tersebut menggunakan analisis fishbone diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab core isu melalui diagram fishbone ini. Penyebab yang pertama bisa dilihat dari sisi manusia, kurangnya sosialisasi dari petugas kesehatan, kurangnya pemantauan dari petugas kesehatan. Kemudian dari sisi metode, yaitu tidak terlaksananya penyuluhan sang posyandu. Dari segi materialnya, yaitu tidak adanya media edukasi berupa leaflet, tidak adanya media edukasi berupa video. Kemudian dari segi lingkungan, rendahnya peran kader dan bidan desa. Kemudian, kurangnya kerjasama antara petugas kesehatan dan bidan desa. Gagasan kreatif. Dari isu yang diangkat, yaitu kurangnya edukasi bidan kepada ibu tentang perawatan bayi dengan bayi berlahir rendah atau BBLR di wilayah kerja Puskesmas Jagung, maka dapat didapatkan gagasan untuk pemecahan isunya, yaitu peningkatan edukasi kepada ibu tentang perawatan pada bayi dengan bayi berat lahir rendah melalui perawatan metode kanguru di wilayah kerja Puskesmas Jagung. Rancangan kegiatan. Di sini saya menyusun 6 kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi di instansi saya, yaitu yang pertama menyusun agenda kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, membuat media edukasi dengan menggunakan media leaflet dan video. Yang ketiga, membuat kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap pengetahuan ibu hamil. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi kepada ibu hamil tentang perawatan bayi dengan BBLR. Yang kelima, melakukan kunjungan rumah atau home visit pada ibu yang memiliki bayi dengan BBLR. Yang keenam, melakukan evaluasi dan pelaporan kepada mentor. Matriks rancangan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun agenda terkait kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatannya, mengkonsultasikan agenda kegiatan kepada mentor. Yang kedua, mengkonsultasikan agenda kegiatan kepada penanggung jawab program anak. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan bidan desa. Yang keempat, menyusun agenda atau jadwal kegiatan. Kemudian untuk outputnya, yang pertama, lembar persetujuan mentor terhadap
rancangan aktualisasi. Yang kedua, penanggung jawab program anak memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi. Yang ketiga, bidan desa bersedia membantu dalam kegiatan ini. Yang keempat, jadwal kegiatan sudah tercetak. Nilai berakhlak pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan penyusunan agenda terkait sosialisasi akan terlaksana sesuai dengan misi keempat Puskesmas, yaitu meningkatkan upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan, serta berkontribusi pada visi organisasi yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju jagung jeget sehat. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, membuat media edukasi dengan menggunakan media leaflet dan video. Tahapan kegiatannya, yang pertama, mengumpulkan materi dan bahan untuk membuat media edukasi. Yang kedua, membuat video dan mendesain leaflet, memposting video di media sosial Puskesmas dan pribadi. Yang keempat, mencetak leaflet yang akan digunakan untuk sosialisasi. Sedangkan untuk outputnya, yang pertama, didapatkannya referensi untuk pembuatan leaflet, tersedianya video dan leaflet untuk edukasi. Yang ketiga, video sudah diposting. Yang keempat, leaflet sudah dicetak. Sedangkan untuk nilai-nilai berakhlak yang ada pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan membuat media edukasi dengan menggunakan leaflet dan video untuk mempermudah proses kegiatan sosialisasi di UPTD Puskesmas Jagung, di mana hasil dari pembuatan media edukasi dapat mempermudah pelayanan kesehatan sesuai dengan misi keempat Puskesmas, yaitu meningkatkan upaya kesehatan secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap pengetahuan ibu hamil. Tahapan kegiatannya, 1. Mengumpulkan dan mencari bahan untuk pembuatan pertanyaan di kuesioner seputar perawatan bayi dengan BBLR. Yang kedua, membuat kuesioner. Yang ketiga, mengkonsultasikan kuesioner kepada mentor. Yang keempat, mencetak kuesioner. Outputnya yaitu adanya bahan sebagai referensi dalam pembuatan kuesioner. Yang kedua, adanya rancangan soal di kuesioner. Yang ketiga, lembar saran dan masukan dari mentor. Yang keempat, kuesioner sudah siap dicetak. Sedangkan untuk nilai-nilai berakhlak yang ada pada kegiatan ini yaitu loyal, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, adaptif, harmonis, serta kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan membuat kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap pengetahuan ibu hamil, mempermudah proses kegiatan sosialisasi di UPTD Puskesmas Jagung, di mana hasil dari pembuatan kuesioner dapat mempermudah pelayanan kesehatan sesuai dengan misi keempat yaitu meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan. Kegiatan yang keempat, melaksanakan sosialisasi kepada ibu hamil tentang perawatan bayi dengan BBLR. Tahapan kegiatannya yaitu melaksanakan pretest, memberikan edukasi dengan membagikan media leaflet kepada ibu hamil. Yang ketiga, mengadakan diskusi atau tanya jawab. Yang keempat, memberikan kuesioner post-test. Outputnya yaitu 1. Lembar jawaban hasil pretest. Yang kedua, leaflet dibagikan dan terrealisasinya kegiatan sosialisasi dengan bukti dokumentasi dan daftar hadir. Yang ketiga, lembar hasil tanya jawab. Yang keempat, lembar hasil kuesioner post-test. Sedangkan untuk nilai-nilai berakhlak yang ada pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan sosialisasi kepada ibu hamil dengan perawatan bayi dengan BBLR, di mana dari hasil pemberian edukasi dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan misi ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta berkontribusi pada visi organisasi yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju jagung jeget sehat. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan kunjungan rumah atau home visit pada ibu yang memiliki bayi dengan BBLR. Tahapan kegiatannya berkolaborasi dengan penanggung jawab program anak, bidan desa dan ahli gizi untuk kunjungan rumah. Yang kedua,
membuat jadwal kunjungan ke rumah. Yang ketiga, melaksanakan kunjungan rumah dan memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi dengan BBLR. Yang keempat, melakukan penimbangan kepada bayi dengan BBLR. Outputnya yaitu penanggung jawab program bidan desa dan ahli gizi ikut serta dalam kegiatan. Kedua, tersedianya jadwal kunjungan rumah. Yang ketiga, terrealisasikan kunjungan dan edukasi untuk peningkatan pemahaman ibu dengan bukti dokumentasi. Yang keempat, mengisi hasil timbangan di buku KIA bayi kecil. Sedangkan untuk nilai-nilai berakhlak yang ada pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan kunjungan rumah kepada ibu yang memiliki bayi dengan BBLR di mana hasil dari pemberian edukasi dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan misi ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta berkontribusi pada visi organisasi yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju jagung jeget sehat. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan kepada mentor. Tahapan kegiatannya yaitu menganalisis hasil pre-test dan post-test. Yang kedua, menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan. Yang ketiga, menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor. Outputnya, hasil analisis pre-test dan post-test. Yang kedua, adanya dokumen laporan. Yang ketiga, tersampainya hasil evaluasi dengan bukti dokumentasi. Sedangkan nilai berakhlak yang ada pada kegiatan ini yaitu loyal, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, adaptif, harmonis, serta kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan melakukan evaluasi pelaporan di mana hasil dari pelaksanaan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan misi ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadwal kegiatan aktualisasi. Waktu pelaksanaan aktualisasi ini sesuai dengan jadwal off campus dengan rincian kegiatan yaitu yang pertama, menyusun agenda terkait kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni di minggu kedua, kemudian membuat media edukasi dengan menggunakan media leaflet dan video bulan Juni di minggu ketiga dan keempat. Kegiatan ketiga, membuat kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap pengetahuan ibu di minggu keempat bulan Juni dan di minggu pertama bulan Juli. Kemudian melaksanakan sosialisasi kepada ibu hamil dengan perawatan bayi dengan BBLR yaitu di minggu kedua dan ketiga di bulan Juli. 5. Melakukan kunjungan rumah atau home visit pada ibu yang memiliki bayi dengan BBLR di minggu kedua dan 3 dan 4 di bulan Juli. Sedangkan untuk kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan kepada mentor di minggu keempat bulan Juli dan minggu pertama bulan Agustus. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.